Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Renungan 79 pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan sorakan revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, biar kiranya ini terus kita perkatakan, menjadi doa kita, menjadi harapan kita. Revival itu terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai arti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, takut juga ini dimaknai takwa, segan dan hormat kepada Tuhan. Takut juga berarti tidak berani berbuat. Takut itu berarti tidak berani menempuh, menderita, gelisah, dan atau khawatir. Nah, jadi takut akan Tuhan di sini adalah sikap hati. Rasa kagum kita kepada Tuhan, rasa hormat dan kegentaran akan Tuhan. Sebab Tuhan itu memiliki kemuliaan. Dia adalah Tuhan yang memiliki keagungan dan kuasa. Nah, mari kita sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-14. Menjadi ayat pokok kita pada saat ini, Amsal 28 ayatnya yang ke-14, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saya akan bacakan di dalam salinan Alkitab yang terbuka. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa waspada, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam kejahatan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau mendapat celaka. Nah, di sini pengamsal mengajarkan kita, ya, mengingatkan kita untuk kita senantiasa takut akan Tuhan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya, orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang melawan Tuhan, dikatakan mereka akan jatuh ke dalam malapetaka. Mereka akan mendapat celaka. Menjadi pertanyaannya pada saat ini, mengapa kita harus punya sikap takut akan Tuhan? Yang saya katakan tadi, karena orang-orang yang takut akan Tuhan akan jatuh ke dalam malapetaka, akan jatuh ke dalam hal-hal yang mencelakakan dirinya. Mengapa kita harus punya sikap takut akan Tuhan? Yang pertama, agar kita menjauhi kejahatan. Kejahatanlah yang akan membawa kita masuk ke dalam malapetaka. Kejahatanlah yang akan membuat kita mendapatkan kecelakaan atau celaka. Nah, saya mengambil 3 contoh perbuatan jahat. Yang pertama yaitu kesombongan. Kesombongan ini menjadikan kita orang-orang yang tidak mempedulikan orang lain, orang-orang yang tidak berpengertian terhadap orang lain. Hobinya pamer, selalu merasa benar, ya, hanya membicarakan diri sendiri, sering bersikap kasar. Nah, ini adalah perbuatan jahat. Dari kesombongan lahirlah sikap kasar kepada orang lain, menyepelekan orang lain. Yang kedua, contoh perbuatan jahat yaitu tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat itu senang melihat orang lain susah, ya, atau merasa senang ketika orang lain mengalami kesengsaraan, berbahagia atas kesusahan orang lain. Dalam pekerjaan, orang-orang yang tingkah lakunya jahat itu di dalam pekerjaannya dia tidak bertanggung jawab,
Di dalam keluarganya dia tidak bertanggung jawab, tidak mengurus keluarganya dengan baik, dengan benar. Suami tidak bekerja untuk kebutuhan keluarga, dan sebagainya. Yang ketiga, apa itu perbuatan jahat? Mulut yang penuh tipu muslihat. Suka berdusta, ingkar janji, ya, berkhianat, gemar melakukan tipu daya. Di dalam usaha kita itu perlu berhati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita melakukan kecurangan-kecurangan. Barang-barang yang mungkin sudah kadaluarsa, sudah waktunya expired, tapi kita ganti dengan tanggal yang baru, ya, supaya jualan kita tetap jalan, supaya itu tidak rugi, tetap bisa dijual. Berhati-hati, jangan melakukan dusta, jangan melakukan hal-hal tipu daya, tipu muslihat. Itu adalah perbuatan jahat dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu kita harus punya sikap yang takut akan Tuhan ketika kita bekerja, berusaha atau di dalam aktivitas apapun. Harus ada sikap yang takut akan Tuhan sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Artinya orang yang takut akan Tuhan itu menjauh kejahatan dan tidak berbuat jahat kepada sesama. Artinya orang yang takut akan Tuhan itu dia menjauhi kejahatan, dia tidak melakukan kejahatan, dia benci kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Tadi di dalam bahasa Indonesia masa kini saya bacakan, di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hormatilah Tuhan selalu maka engkau akan bahagia. Takut akan Tuhan itu juga menghormati Tuhan. Kalau kita hormat kepada orang lain, kita berusaha untuk sopan ya. Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Kalau kita menghormati, artinya kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, demikian juga kepada Tuhan. Harusnya demikian. Kita melakukan semua hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Karena itu kita perlu memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, agar kita merasa gentar untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, kejahatan. Hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan itu selalu hadir di setiap saat, di setiap waktu kita. Kalau kita hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, maka itu akan membawa kita untuk mengalami revival. Membawa kita pada perubahan-perubahan hidup yang positif tiap harinya. Contoh, seperti tadi saya katakan 3 perbuatan jahat ya. Kesombongan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Saat kita akan berbuat curang di dalam usaha kita akan ingat ada Tuhan hadir. Saat kita akan melalaikan tugas kita akan menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai pekerjaan kita. Saat kita akan mungkin memperkatakan hal-hal yang tidak jujur, berbohong kepada orang lain. Kalau kita sadar akan kehadiran Tuhan di setiap saat, Tuhan itu tidak hanya hadir di dalam ruangan gereja ketika kita beribadah, tetapi Tuhan itu ada selalu menyertai kehidupan kita. Dan kalau kita sadar, kita punya kesadaran diri akan kehadiran Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Yang kedua, mengapa kita harus punya sikap takut akan Tuhan? Agar kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Agar kita berbahagia, firman Tuhan katakan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mengapa kita harus
punya sikap takut akan Tuhan agar kita berbahagia. Orang yang berbahagia itu selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, saat kita takut akan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalan yang dipilih oleh Tuhan. Tentu jalan yang ditentukan oleh Tuhan, jalan yang dipilihkan Tuhan bagi kita. Di sana itu semua pasti baik adanya. Saat kita alami kebuntuan, Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kita ya. Ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, ada penjagaan Tuhan di sana. Orang yang takut akan Tuhan akan diluputkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari kecelakaan, dari malapetaka, dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat yang ingin menjahati kita, yang ingin menjahati, membuat kita mungkin mengganggu keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Tuhan akan meluputkan, dikatakan, tetapi hanya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mencari di dalam Alkitab, sekarang ada Alkitab elektronik, kita bisa search ya. Kalau kita tulis di sana orang yang takut akan Tuhan, di sana akan ada banyak catatan-catatan tentang orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tadi kita sudah baca, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Mereka akan diluputkan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Di dalam Mazmur 103 ayatnya ke-13, orang-orang yang takut akan Tuhan mereka disayangi oleh Tuhan. Dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, dikatakan. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan itu sampai selama-lamanya akan menikmati janji Tuhan. Tidak hanya kepada dirinya, tetapi firman Tuhan katakan sampai kepada anak-anaknya, sampai kepada anak cucunya. Luar biasa janji Tuhan, berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ukuran orang percaya yang berbahagia bukan diukur dari banyaknya hartanya, bukan diukur dari banyaknya uangnya, dari kekayaannya, tetapi ukuran bahagia bagi orang-orang percaya yaitu bagaimana dia menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena itu senantiasa milikilah sikap takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan hidup berbahagia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dengan setia mengikuti renungan 79, kiranya ini semua dapat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami kalau seringkali kami memiliki sikap yang tidak takut akan Engkau, yang tidak menghormati Engkau, sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tetapi pada saat ini firman-Mu mengingatkan lagi kepada kami, untuk kami gentar akan melakukan hal-hal yang jahat, supaya kami terhindar dari segala celaka, dari segala
malapetaka, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh selalu melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu kiranya memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.